Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam channel pembelajaran firman Tuhan Gereja Elios Malang. Ya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai memimpin kita dalam perjalanan kehidupan kita hingga saat ini. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan, pimpinan, pemeliharaan-Mu kepada kami. Di kesempatan sore ini kembali kami datang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami lemah, tetapi kami percaya melalui pembelajaran firman Tuhan ini, inilah yang boleh menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meletakkan jam pembelajaran firman Tuhan ini. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melanjutkan belajar di dalam Injil Yohanes, di mana di kesempatan sore ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini juga berkaitan dengan kuasa Yesus dalam menyembuhkan penyakit. Kalau beberapa waktu yang lalu kita melihat mukjizat penyembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang anak pegawai istana. Dan hari ini kita akan belajar juga tentang penyembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang yang sudah begitu lama menderita, yaitu hampir 38 tahun. Ya, 38 tahun sakit. Maka yang menjadi tema kita pada sore ini yaitu bagaimana kita melihat hubungan antara penyakit dan dosa ya, dalam konteks hari ini. Oleh karena itu mari kita membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada lima serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka,
orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ya. Sebagaimana topik kita yaitu penyakit dan dosa, maka kita perhatikan tadi di dalam ayat 14 ketika Tuhan Yesus bertemu kembali dengan orang yang disembuhkan ini, maka Tuhan Yesus mengingatkan dia. Ya. Sekali lagi saya baca, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bicara tentang yang namanya penyakit, maka setiap kita pasti mengalami dan pernah sakit. Ya. Entah itu sakit kita itu sakit ringan. Contoh, sakit kepala, sakit gigi, ya. Dan beberapa penyakit-penyakit ringan lainnya. Namun ada juga yang menderita penyakit yang berat, ya. Kena stroke, penyakit jantung, ya. Kena kanker, dan beberapa penyakit-penyakit yang lain. Ya. Bisa juga penyakit lumpuh sebagaimana yang kita baca dalam konteks ini. Ya. Selain penyakit fisik, tapi ada juga penyakit yang bersifat rohani. Ya. Dan ini dialami oleh banyak orang, ya, sakit yang sifatnya rohani ini. Tapi kalau kita perhatikan sekali lagi tentang masalah penyakit, maka ada banyak alasan-alasan yang kita bisa kemukakan mengapa seseorang itu bisa sakit. Dan kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan menjelaskan kepada kita sebab utama mengapa orang sakit. Ya. Pertama, itu disebabkan karena dosa. Ya. Tadi kita sudah membaca ketika Tuhan Yesus bertemu kembali dengan orang yang disembuhkan ini, maka Yesus berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, orang yang telah menderita sakit selama 38 tahun ini, maka di dalam pernyataan Tuhan Yesus di sini, penyebab utama adalah karena ia berbuat dosa. Ya. Kita tidak tahu jenis dosa apa yang telah ia perbuat. Namun di dalam pernyataan Tuhan Yesus di sini memberikan kepada kita satu pengertian penting bahwa sakit penyakit ini dapat disebabkan oleh karena dosa. Jadi kita juga perlu melihat Bapak Ibu dan Saudara, ya, seandainya kita sedang mengalami yang namanya sakit, lalu kita harus koreksi kenapa, ya, penyakit itu menimpa kita. Apakah itu karena penyakit disebabkan dosa
yang terjadi dalam hidup ini. Ya. Contoh misalkan orang yang menderita AIDS atau HIV, maka kita pasti memprediksi dan pasti bisa menebak orang ini bisa terserang penyakit ini oleh karena dosa. Walaupun ada orang yang kena oleh karena ketularan, oleh karena tanpa kesengajaan Allah, atau oleh karena orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi seseorang yang kena penyakit seperti ini, maka umumnya itu karena dosa yang terjadi. Ada lagi penyakit-penyakit yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang bisa disebabkan karena dosa. Yang kedua, bahwa sakit penyakit yang kita derita ini bukan karena dosa, tetapi karena diizinkan oleh Allah terjadi. Ya. Kalau kita membaca kisah seorang Ayub, di mana sekujur tubuhnya ada borok, menderita penyakit. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Ayub menderita penyakit ini bukan karena dosa. Karena kita kenal bahwa Ayub itu adalah orang saleh. Tetapi ia diizinkan oleh Tuhan ditimpa penyakit. Jadi ada hal-hal yang tertentu yang memang Tuhan izinkan seseorang itu mengalami penyakit. Kalau kita juga membaca di dalam Mazmur 107, di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28, saya baca kepada kita. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan Allah dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi kalau kita melihat di dalam kisah Mazmur ini, maka ada orang yang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan ini. Bukan karena dosanya, tetapi karena perizinan daripada Tuhan. Lalu kita tentu bertanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa Tuhan mengizinkan itu? Maka dijelaskan kepada kita di dalam firman Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan seseorang itu mengalami sakit penyakit, maka Tuhan pasti memiliki maksud dan tujuan. Contoh, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 9, di mana kita juga menemukan di sini ada seorang yang mengalami penyakit, yaitu buta sejak kecil atau sejak ia lahir. Ini sebuah penderitaan. Ini sebuah penyakit yang ia harus hadapi. Lalu ketika orang itu datang kepada Yesus dan beberapa
murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus, apa penyebab daripada anak ini buta sejak lahir? Apakah karena ia telah melakukan dosa atau karena sebab yang lain? Maka kita memperhatikan jawaban Tuhan Yesus di sini. Saya baca kepada kita Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, asumsi pemikiran yang telah dibangun oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan mungkin ini telah menjadi sesuatu hal yang tradisi bagi mereka, bahwa mereka memahami tentang sakit penyakit itu, ini adalah akibat daripada dosa. Apakah itu karena perbuatan dosanya sendiri atau perbuatan dosa dari orang tuanya? Tetapi Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada mereka bahwa orang yang buta sejak lahir ini bukan disebabkan karena ia berbuat dosa, dan juga bukan karena orang tuanya berbuat dosa. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang ini menderita, orang ini mengalami kebutaan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi sakit penyakit diizinkan oleh Tuhan juga bisa terjadi di mana Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara memahami yang namanya penyakit, maka kita diberikan pengertian tadi. Ini mungkin karena perbuatan dosa. Maka apa yang harus kita lakukan kalau hal itu karena perbuatan dosa? Tentu pertobatan, pengakuan dosa yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Tetapi ada yang juga Tuhan izinkan kita boleh hadapi. Lalu apa reaksi kita? Ya tentu sama, yaitu memohon pertolongan daripada Tuhan, supaya kita bisa mampu melewati ujian yang telah Tuhan izinkan ini terjadi. Karena kita tahu bahwa pada waktunya Tuhan akan bekerja untuk memulihkan. Dan kalau ia memiliki maksud dan tujuan, maka reaksi kita seperti apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya kita bersyukur sebenarnya. Kenapa? Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita karena Tuhan memiliki tujuan tersendiri. Jadi ia boleh memakai hidup kita, mengizinkan kita boleh mengalami sakit penyakit sebagai sarana Tuhan untuk menyatakan tujuan. Maka sebenarnya kita juga mensyukuri hal demikian. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara memang tidak mudah menghadapi seperti ini. Karena semua orang ingin sehat secara jasmani. Lalu apa hal yang kita boleh pelajari di dalam bagian yang kita bahas pada sore hari ini? Sekali lagi bicara tentang mukjizat kesembuhan. Di dalam pembelajaran minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, di mana Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang anak pegawai istana.
Dan hari ini ia juga menyembuhkan seorang yang lumpuh. Tetapi kalau kita teliti, maka ada perbedaan sikap di antara dua orang yang disembuhkan ini atau yang sedang mengalami penyakit ini. Yang pertama, anak pegawai istana itu, ia yakin dan percaya kepada Yesus, bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Ia percaya. Dan di dalam kepercayaannya itulah, maka ia datang memohon pertolongan daripada Tuhan Yesus. Dan kita tahu walaupun di dalam perjalanan ada keraguan-raguan dalam hidupnya, tetapi Tuhan Yesus meyakinkan dia bahwa anaknya akan sembuh, dan itu terjadi. Tapi bagaimana di dalam kisah hari ini yang kita coba pelajari di sini? Ternyata orang ini adalah orang yang tidak percaya sama sekali. Terbukti di dalam percakapannya dengan Tuhan Yesus. Maka ketika Yesus menawarkan kesembuhan kepada dia, maka apa yang reaksinya? Ia berkata bahwa yang dapat menyembuhkan dia adalah kolam yang biasanya ketika terjadi goncangan di situ oleh karena pekerjaan malaikat dan seizin Tuhan, maka ia akan sembuh. Lalu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Maka di sini kita perhatikan di sini ia tidak memberikan sebuah tanggapan, yaitu percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Mungkin kita bertanya, apakah orang ini pernah mendengarkan Tuhan Yesus? Tentu. Karena berita tentang Yesus itu bukan hanya didengarkan oleh sebuah daerah tertentu. Buktinya pegawai istana yang rumahnya atau tempat tinggalnya jauh dari tempat Yesus berada, tapi ia pernah mendengar tentang perbuatan-perbuatan Yesus. Dan ketika ia mendengar hal demikian, timbullah kepercayaan dalam dirinya. Berbeda dengan orang ini. Mungkin ia telah mendengar, dan saya katakan saya yakin bahwa ia telah mendengar tentang Yesus. Tetapi ia tidak percaya untuk mengalami kesembuhan lewat kuasa daripada Yesus. Kenapa hal itu terjadi? Di dalam kronologis cerita tadi diberitakan kepada kita bahwa orang ini telah menderita sakit selama 38 tahun. Namun di dalam penderitaan yang begitu lama, maka kita juga bisa belajar hal-hal yang positif di dalam dirinya. Yang pertama, orang ini tidak pernah berhenti berharap akan kesembuhannya. Ia tetap memiliki sebuah kerinduan. Ia tetap memiliki sebuah keinginan dalam hatinya. Bahkan ada sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa ia akan sembuh. Ini hal positif yang kita lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara. 38 tahun mengalami penderitaan. Maka di dalam 38 tahun itu, ia ingin membangun sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa ia akan sembuh. Ia rindu dan berharap untuk sembuh. Itulah sebabnya di dalam percakapan di sini tadi katakan, ia berada di tepi kolam itu. Kenapa? Karena kolam itu dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kalau ia tidak memiliki keyakinan di sini, maka orang ini nggak mungkin datang ke tepi kolam itu dan berharap ada orang yang menolong dia ketika ada goncangan di dalam air, kemudian ada orang yang menurunkan dia. Tetapi karena ada satu kerinduan dalam hatinya untuk bisa disembuhkan, maka ia terus berharap.
Jadi hal ini juga penting bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Tentang jangan pernah kita kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Dalam situasi, dalam kondisi apapun yang kita alami. Baik secara fisik atau keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Maka jangan pernah berhenti untuk berharap. Ada banyak orang yang akhirnya tidak mengalami satu pemulihan dalam hidup mereka oleh karena mereka kehilangan pengharapan. Tapi mereka membangun dalam diri mereka, dalam pikiran mereka, keputusasaan dan lain sebagainya. Tapi orang ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ia tidak pernah berhenti untuk berharap. Walaupun secara fisik ia tidak mampu untuk datang ke kolam itu. Tetapi ada dalam pemikiran, mana tahu ada orang lain yang menolong dia, yang menaruh belas kasihan kepada dia. Itulah sebabnya ia selalu menanti pertolongan di dalam sakit penyakit yang ia alami itu, di mana ia duduk di serambi itu untuk menanti pertolongan sehingga ia bisa disembuhkan. Di dalam ayat firman Tuhan mengatakan kepada kita ada sebuah tempat yaitu bernama Bethesda, dan tempat ini disebut sebagai kolam kesembuhan. Kata Bethesda sebenarnya artinya rumah belas kasih. Mungkin karena di dalam tempat Bethesda ini ada kolam yang telah tersedia, maka barang siapa yang sakit mau datang untuk disembuhkan, maka mereka datang ke situ. Dan kalau ada orang-orang juga yang merindukan keluarganya disembuhkan, maka mereka akan datang untuk menolong. Jadi makanya di dalam ayat ini nama Bethesda itu diberikan sebagai tempat di mana orang-orang bisa menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang sedang menderita. Kemudian juga di dalam hal ini diceritakan bahwa apabila terjadi goncangan di dalam air, di dalam kolam Bethesda ini, maka siapapun yang pertama sekali masuk ke dalamnya, maka dia akan sembuh apapun penyakit yang ia derita. Coba kita pikirkan dan bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Pasti orang berlomba-lomba untuk disembuhkan. Pasti ada banyak keluarga berkerumun menanti-nantikan kapan air itu goncang. Dan mereka juga tidak tahu karena apabila malaikat datang menggoncangkan barulah terjadi. Jadi mungkin mereka menanti sepanjang hari, berhari-hari, berharap kapan itu terjadi. Dan bukan hanya itu. Siapa yang pertama masuk, maka dia yang akan disembuhkan. Bagaimana dengan yang kedua? Tentu tidak. Yang ketiga, apalagi. Jadi mereka akan coba bersaing untuk bisa dipulihkan dari penderitaan yang sedang mereka hadapi. Nah, inilah yang coba diungkapkan di sini. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa dalam kisah ini Yohanes menuliskan peristiwa itu? Kemudian dia nanti mengungkapkan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau kita coba menganalisis Bapak, Ibu, dan Saudara, penulis Injil Yohanes mencoba mengkontrakkan antara keyakinan mereka, kepercayaan mereka terhadap sesuatu yang sifatnya tradisi, dengan
kuasa Yesus. Maksudnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau selama ini mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa air di dalam kolam ini yang sedang berguncang itu mampu menyembuhkan. Dan itu sudah terdoktrin kepada mereka. Mereka telah diajarkan hal demikian. Sehingga pusat pengharapan mereka adalah kapan air dalam kolam ini mengalami goncangan. Nah, sekarang Yesus datang untuk menolong, untuk menyembuhkan. Jadi penulis Injil Yohanes mencoba mengubah sebuah konsep pemikiran mereka sekarang ini. Bahwa apapun itu, kolam atau tradisi apapun yang ada di sekitar mereka, maka sesungguhnya tidak dapat menyembuhkan. Kenapa kita katakan demikian Bapak Ibu Dosa? Kalau seandainya malaikat Tuhan tidak turun untuk menggoncangkan air, maka itu tidak pernah akan terjadi yang namanya kesembuhan. Tapi ketika malaikat Tuhan datang untuk menggoncangkan air itu, maka baru terjadi namanya kesembuhan. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa kesembuhan ini bukan terletak kepada air itu. Kesembuhan itu bukan terletak kepada kolam, tetapi terletak kepada kapan Tuhan bekerja. Kapan Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menggoncangkan air di dalam kolam. Jadi air itu hanya sebagai media. Kolam itu hanya sebagai sarana. Tapi yang paling menentukan mereka disembuhkan atau tidak, itu karena kuasa daripada Tuhan. Jadi banyak orang juga dalam hal-hal kesembuhan ini sangat mengagungkan yang namanya media-media. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan tentang yang namanya minyak, yang sering diungkapkan itu sebagai media kesembuhan. Sehingga orang bisa berburu untuk bisa mendapatkan minyak tersebut demi kesembuhan. Namun kalau kita kembali kepada ajaran firman Tuhan di sini, media itu, minyak itu hanya sebagai sarana, hanya sebagai alat. Tetapi sumber kesembuhan utama adalah berasal dari Tuhan. Nah, sekarang Yohanes ingin menjelaskan kepada para murid-muridnya, juga orang-orang pada saat itu, bahwa kuasa kesembuhan ini berasal daripada Yesus. Dan kalau kita kembali kepada inti pokok pengajaran Yohanes di sini, maka sebenarnya ia ingin mengarahkan kepada kita tentang pengakuan kita siapakah Yesus sebenarnya, bahwa dia adalah Allah. Karena hanya Allah lah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Nah, disinilah Yohanes mencoba mengubah konsep pemikiran-pemikiran orang pada zaman itu. Sehingga mereka tidak lagi berfokus kepada media-media yang digunakan ini. Tetapi siapakah di balik daripada media itu? Siapakah di balik kolam itu? Siapakah di balik daripada air yang goncang itu? Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kuasa kesembuhan itu ada pada dirinya. Maka Tuhan Yesus menawarkan kesembuhan kepada dia. Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah jawaban dari apa yang selama ini ia harapkan. Tadi sudah saya katakan bahwa dalam masa-masa ia menderita penyakit ini,
maka ia terus berharap untuk disembuhkan. Ia terus berharap untuk dipulihkan dari penyakitnya. Sekarang Yesus hadir dan menawarkan kesembuhan kepada dia. Jadi Tuhan Yesus hadir untuk menjawab apa yang pernah ia impikan. Tapi bagaimana reaksi orang ini? Di dalam ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dari kalimat ini Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa lihat bahwa orang ini sebenarnya sudah kehilangan pengharapan. Satu sisi ia berharap, tetapi ketika hal-hal yang dapat memulihkan itu terjadi, ia telah didahului oleh orang lain. Sehingga akhirnya apa? Mulai kehilangan harapan dalam hidupnya. Khususnya ketika ia memberikan reaksi atau tanggapan daripada tawaran Tuhan Yesus. Ya. Ia mulai merasa bahwa kesembuhan itu sesuatu hal yang mustahil ia dapatkan. Oleh karena sulit baginya untuk mencapai kolam itu. Ia berharap, tetapi di satu sisi dia berkata mustahil itu terjadi. Ada sebuah keyakinan dalam dirinya, tetapi juga dibangun sebuah asumsi yang lain. Hal-hal yang sifatnya tidak akan mungkin terjadi. Mengapa ini bisa terjadi? Tentu oleh karena ia salah menaruh pengharapannya. Ia tidak memiliki sebuah hal yang bisa memulihkan hidupnya. Ia merasa bahwa penyakitnya itu mustahil untuk disembuhkan. Walaupun ada kerinduan dalam dirinya. Tapi ia berkata mustahil itu terjadi. Hal ini disebabkan karena ia hanya berfokus kepada air dalam kolam. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, orang lumpuh ini ia salah meletakkan pengharapannya. Bukan kepada Allah yang mampu melakukan segala mukjizat, tetapi ia hanya berfokus kepada media tadi, ya air dalam kolam ini yang bisa menyembuhkan dia, bukan yang lain. Jadi ini sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena kita juga sering salah meletakkan pengharapan kita itu. Di satu sisi kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Di satu sisi kita percaya tentang Tuhan dalam hidup ini yang mengendalikan segala situasi dan apapun yang terjadi. Tapi di sisi yang lain, kadang-kadang kita juga menganggap mustahil ya, sesuatu itu terjadi. Kita ragu akan pertolongan Tuhan. Kita ragu akan penyertaan Tuhan. Namun di dalam hal ini, walaupun orang ini sangat ragu-ragu dalam hidupnya dan ia salah meletakkan pengharapannya, tapi Tuhan Yesus tahu isi hati dia. Yesus mengerti kerinduan orang ini. Maka itulah sebabnya Tuhan Yesus menawarkan kesembuhan, dan walaupun dalam jawabannya tidak tertuju kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap berkarya dalam hidupnya. Di dalam ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga
Sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Orang ini sembuh. Itu bukan karena ia memiliki iman kepada Yesus. Bukan juga karena ia meminta pertolongan daripada Yesus. Tidak. Orang ini disembuhkan semata-mata hanya karena keinginan daripada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia. Jadi apa hal yang perlu kita lihat dan pelajari di sini? Bahwa pemulihan yang terjadi bukan semata-mata disebabkan karena kemampuan manusia atau lainnya, tetapi kembali kepada apakah Tuhan mau bekerja atau tidak. Tuhan mau bertindak atau tidak. Orang ini bisa mengalami pemulihan ini. Yesus yang menawarkan. Yesus berinisiatif datang kepadanya. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa apapun dalam kehidupan kita sebenarnya bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan itu dinyatakan dalam hidup ini. Termasuk di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami. Ya. Dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Ketika kita pun diselamatkan, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang disediakan bagi kita secara cuma-cuma. Tentu dalam hal ini, ketika kita telah mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, maka bagaimana juga respon dan tanggapan yang harus kita berikan. Ini penting sekali. Ya, ada banyak orang yang lupa kepada Tuhan ketika mereka telah dipulihkan. Di saat-saat mereka susah, di saat-saat sedang bangkrut, di saat-saat sedang menghadapi tantangan, pencobaan, penderitaan yang begitu berat, maka mereka datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, ya, rajin berbakti kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan siang dan malam. Tapi bagaimana setelah peristiwa-peristiwa itu dilalui sedemikian rupa? Artinya mereka telah dilepaskan daripada penderitaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang, termasuk orang percaya, lupa kepada Tuhan, melupakan Tuhan. Tentu hal ini bukan hal yang baik dalam hidup kita. Dan itu juga yang ditunjukkan di dalam firman Tuhan yang kita baca ini. Di dalam Yesus menyembuhkan 2 orang, maka mereka memberikan respon yang berbeda. Ya, seorang pegawai istana ketika anaknya disembuhkan, ya, dipulihkan, maka ayat Alkitab berkata kepada kita, saya baca kembali Bapak, Ibu, dan Saudara, Yohanes 4 ayat 53. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Maka apa yang dilakukannya? Apa yang terjadi dengan dia? Ia beriman dan tidak berhenti sampai ia beriman, tetapi ia juga terus mengikut Yesus. Ia tidak hanya mau menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan,
Ia tidak hanya berhenti untuk menikmati anugerah pertolongan Tuhan, tetapi ia juga ingin bersyukur atas anugerah Tuhan itu dengan mau mengikut Yesus. Satu respon yang sangat positif sekali. Satu tanggapan yang sangat baik. Ia tidak hanya ingin dipulihkan, tetapi sekarang ketika ia telah mengalami pemulihannya, maka sekarang ia ingin membaktikan dirinya untuk mengikut Yesus. Tapi bagaimana dengan orang yang lumpuh yang 38 tahun menderita ini? Apa yang ia lakukan? Kalau kita membaca di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, ia tidak percaya kepada Yesus, tapi Tuhan Yesus memulihkan dia. Dan ketika Tuhan Yesus telah menyembuhkan dia, maka apa yang ia lakukan? Bukan mengikut Yesus. Ia tidak datang untuk mengikut Yesus. Ya, terbukti karena pada waktu orang-orang Yahudi berkata kepadanya, "Kenapa engkau mengangkat tilammu pada hari Sabat ini?" Karena itu sesuatu hal yang dilarang bagi mereka. Memang ini adalah suruhan Tuhan Yesus mengangkat tilamnya. Tetapi seharusnya ia bersyukur karena apa? Yesus telah menyembuhkan dia, maka ia harus mengikut Yesus. Tapi di sini tidak dijelaskan kepada kita, justru ia pergi sambil membawa tilamnya. Bahkan ketika orang-orang bertanya kepada dia siapa yang menyembuhkan dia, maka ia tidak bisa memberikan jawaban. Orang lumpuh yang tidak percaya ini tidak peduli kepada Yesus walaupun dia telah mengalami kesembuhan. Ini sebuah peringatan kepada kita juga. Kita tidak hanya ingin menikmati pertolongan Tuhan. Kita jangan berhenti menikmati anugerah Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Tapi hal yang paling penting dalam hidup kita adalah mengikut Dia. Karena ketika Tuhan Yesus memanggil kita Bapak, Ibu, dan Saudara, Ia memanggil kita bukan hanya untuk menikmati karya ciptaan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati segala yang telah Tuhan sediakan. Tetapi Ia memanggil kita untuk mengikut Dia, mengikut jejaknya, mengikut teladan Dia. Jadi ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil, maka Ia menyampaikan kepada mereka supaya mereka memberitakan tentang kabar keselamatan, dan orang yang telah menikmati kabar keselamatan itu menjadi murid daripada Yesus. Berarti menjadi murid mengikut Yesus. Itulah yang Tuhan inginkan di sini. Tetapi orang ini, orang lumpuh yang telah disembuhkan ini, justru ia tidak menggunakan kesempatan yang baik untuk semakin mengenal tentang Yesus. Mungkin dia terlalu gembira, bahagia karena ia telah sembuh. Sehingga ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bisa mengikut Yesus. Ia tidak mau dirinya diubahkan oleh Kristus sekarang. Yang penting ia telah menikmati kesembuhan. Setelah itu urusan dirinya sendiri. Tentu itu tidak baik bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita ingin diubahkan dalam hidup ini, kalau kita ingin telah mengalami kuasa Tuhan, maka kita jangan berhenti sampai mengalami itu. Tetapi mari kita juga semakin hari, semakin memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus.
Dan bukan hanya rindu saja, tetapi juga semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Jadi dari kisah yang disampaikan oleh Yohanes di sini, baik tentang penyembuhan anak pegawai istana, baik tentang penyembuhan orang yang tak sakit selama 38 tahun. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana respon kita, bagaimana tanggapan kita setelah kita menikmati anugerah Tuhan. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini yang telah mengalami kuasa Tuhan, yang telah mengalami pertolongan Tuhan, yang telah mengalami mukjizat Tuhan. Apa yang menjadi tanggapan kita? Apakah kita menanggapinya itu dengan puji syukur, terima kasih Tuhan? Apakah berhenti sampai di situ? Tidak demikian. Sebagaimana pegawai istana ini yang telah disembuhkan, anak yang telah disembuhkan, ia percaya dan ia kemudian mengikut Yesus. Jangan seperti orang lumpuh yang telah disembuhkan ini. Ia telah menderita begitu lama, tetapi setelah ia dipulihkan, ia melupakan Yesus. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyakit apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, maka kita harus memahami bahwa penyakit itu dapat disebabkan oleh karena dosa. Maka kalau itu adalah akibat daripada dosa, maka kita perlu pengakuan dosa, memohon pertolongan pengampunan daripada Tuhan. Kalau itu diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita, maka marilah kita membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan, supaya maksud dan kehendak Tuhan boleh terjadi dan kita alami. Apapun persoalan hidup saudara hari ini, tetaplah mengikut Yesus, karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Amin untuk pembelajaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar daripada firman-Mu. Orang yang telah disembuhkan dari sakit penyakit yang telah ia derita selama 38 tahun. Namun setelah ia mengalami kuasa kesembuhan, respon ucapan syukur sungguh tidak terjadi dalam hidupnya. Berbeda dengan seorang anak pegawai istana yang tidak mengenal Engkau pun. Tetapi ketika ia mengalami pemulihan, anaknya dipulihkan, maka ia memutuskan untuk mengikut Engkau, percaya kepadamu. Ya Tuhan, jangan biarkan kami hanya menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami terlena dengan berkat-berkat itu, tetapi kami melupa untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam hidup kami, tetap kami mengikut Engkau apapun yang kami alami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom.